Oke, jadi ini saya lagi mengerjakan dari rekanan klien ya, sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta. Jadi eh, saya lagi coba membantu permasalahan struktur skala upah di perusahaan ini ya. Jadi terdapat eh, jumlah beberapa karyawan yang ini di luar daripada struktur standar skala upah mereka. Jadi di luar struktur skala upah mereka. Ya, jadi saya sudah memetakan dari beberapa poin faktor ya dengan menggunakan Hay System method ya, dengan menggunakan poin faktor ya. Kemudian penjabaran turunannya itu nanti terdapat jumlah setiap karyawan itu memiliki poin poin atau grade ya, bobot jabatan dari setiap orang karyawan. Nah, setelah saya lakukan analisa ya, ini grafiknya sudah ada berjumlah kurang lebih 3 atau 5 orang ya. Sebenarnya kalau di dalam grafik ini yang paling bisa dikatakan di luar struktur itu 3 orang ini ya. Ini 3 titik ini artinya 3 orang di luar struktur. Kemudian ini 2 di luar struktur, tetapi sebenarnya tidak menjadi suatu masalah karena masih mendekati daripada sesuai dengan struktur poin jabatan mereka atau sesuai dengan bobot jabatan mereka. Jadi ini saya sudah analisa ya menggunakan metode yang namanya high grade system method ya. Jadi ini contohnya, ada poin-poin faktor ya, kemudian ada grade ya, ini ada grade. Nah, ini sudah saya bantu ya klien saya ini agar lebih rapi. Mereka punya struktur ya, mereka punya struktur mulai dari grade, pangkat, title, kemudian nanti mereka setiap karyawan itu yang saya sebutkan tadi memiliki poin-poin faktor ya. Jadi tiap-tiap karyawan itu dengan poin sekian maka dia di grade sekian, di poin sekian maka dia sudah harus grade sekian, sampai seterusnya. Ini sampai 1000 ya, artinya sampai level tertinggi di sebuah perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini ada level jabatannya ya. Nah, staff dia di grade 7, staff saya sudah petakan ada 3 grade 8, 9, 10 sampai seterusnya ya kawan-kawannya. Nah, jadi ini saya sudah menganalisa struktur salary mereka yang tepat ya saat ini ya, mungkin yang lebih tepatnya itu saat ini ya. Ini bisa saja berubah sebetulnya, struktur ini bisa berubah mengikuti baik itu misalkan peraturan pemerintah, peraturan perusahaan. Jadi disesuaikan ya, artinya kan tiap-tiap perusahaan juga beda-beda kebijakan seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya untuk memudahkan kita, memudahkan mereka apakah sudah tepat atau belum tepat, atau perlu penyesuaiankah lagi sistem yang mereka gunakan ya. Jadi ini sebetulnya sangat membantu. Nah, ini artinya sudah sesuai dengan struktur nih yang di garis-garis ini. Ya, ini juga sudah sesuai struktur ya di staff ini, senior staff. Nah, ini di level senior sampai supervisor ada yang di luar struktur ya. Dan setelah saya analisa, ya hasilnya bisa terjadi demikian karena contoh ini ya, ada satu orang nih, kenapa bisa gajinya lebih tinggi gitu ya daripada rekan yang satu level dengan dia. Ternyata karena dia itu bawaan dari direksi. Ini kan hal-hal seperti ini lumrah terjadi ya. Nah, sehingga dia di luar struktur ya. Jadi ini by request direksi ya dan lain sebagainya. Ini ada keterangan-keterangannya ya. Demikian dulu ya dari saya. Terima kasih.